Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun kita berada. Oke, jadi sang istri lagi memasak, saya YouTuber dulu. Sekarang kita masuk ke pelajaran inti huruf Batak, aksara Batak istilahnya ya. Surat-surat Batak. Surat Batak atau aksara Batak atau huruf Batak totalnya ada 19 sebenarnya. 19 ditambah dua vokal EO. Nah, itu modifikasi dari huruf A nanti kita pelajari. Nah, zaman kita SD dulu itu ada shortcut untuk mempelajarinya. Nah, ini yang huruf merah. Huruf hitam, sorry. Huruf hitam, nabirong. Hitam, nabirong. Itu bahasa Bataknya nabirong. Nabirong, na yang. Birong, hitam. Jadi yang hitam. Shortcutnya adalah aha manarata. Nah, ini huruf di sini sudah Latin. Jadi supaya gampang aja dulu. Aha manarata, bawai ngalapa sada gajah. Nya, ianya, u, eo, pangolat. Nah, pangolat itu pemotong nanti. Nah, saya coba bahasa Indonesia kan nanti supaya gampang. Aha, apalah yang hijau. Jadi sama persis dengan yang atas ya. Bahasa Indonesia-nya adalah apalah yang hijau. Lelaki itu memotong satu ekor kerbau. Nah, gada nyawa. Jadi misalnya nanti kita belajar A yang shortcut bahasa Batak, nanti shortcut A bahasa Indonesia langsung kita tahu ininya ya. Nah, ini A. Jadi untuk hari pertama paling tidak kita ketahui A, H. Nah, ini nih untuk baris pertama. Bahasa Indonesia, shortcut bahasa Indonesia sama shortcut bahasa Bataknya. Jadi A. Nah, untuk huruf A itu apa ya? Ada tiga versi yang kita tahu huruf A. Sebentar, saya ganti dulu nih, pointernya. Nah, ini warna hijau. Apa biru lah kesenangan kita. Biru A. Versi kita dulu zaman SD, zaman kelas 3. Ini penting ini. Jadi dulu kita diajari aksara Batak itu zaman kelas 3 SD. Jadi sekarang yang orang tua yang punya anak SD kelas 3, kelas 4, kelas 2 gitu. Nah, sekarang diajari. Karena mereka akan ingat sampai tuanya nanti kalau udah bisa SD itu akan ingat terus. Nah, buat yang orang tua yang usia seperti saya 17 tahun ke atas harus diulang-ulang supaya mengingat. Nah, kita versi A, sesi pertama ini kita hanya baris pertama dulu. Nanti kita lanjut ke sesi-sesi berikutnya supaya tidak pecah kepala istilahnya ya kan. Jadi A itu tiga versi. Versi zaman SD kita dulu seperti ini buatnya. Nah, A. Jadi kalau kita yang orang Latin, wis, angka 5 gitu ya. Nah, itu udah umum. Nah, kita tinggal tendang ini kepalanya di sini, dia kebalik dia. Nah, itu ditendang. Atau huruf S ya. Huruf S yang manis gitulah. Huruf S-nya capek berdiri, nah kita tinggal tidurin seperti ini. Huruf A gitu ya. Nah, ini versi pertama SD zaman dulu. Jadi dia lurus-lurus begini dia. Lurus yang atasnya. Nah, nah seperti kita ketahui tahun 1879 7879 lah. Itu sudah ada Alkitab versi terjemahan, maksudnya terjemahan dari bahasa aslinya Yunani diterjemahkan langsung oleh I.L. Nommensen ke bahasa Batak sekaligus pakai aksara Batak. Nah, itu 1878 diterbitkan di Inggris. Nah, itu pakai huruf A-nya itu U-nya ini agak kecil, lalu ditarik agak ke bawah, lalu ditarik begini. Nah, ini A. Jadi C ke bawah dikit A. Nah, gini. Jadi sebenarnya mirip, cuma di garis yang ini agak beda, ke bawah dia. Nah, gini. A. Jadi
Kalau versi yang umum kita ketahui dulu seperti ini, versi Alkitab pertama, Perjanjian Baru, begini. Nah, kalau di stempelnya Gajah Mada, Sisingamangaraja 12, seperti kita ketahui, menurut ceritanya itu dibuat oleh orang Aceh. Jadi orang Aceh yang membuatkan stempel itu. Seperti kita ketahui ya, Sisingamangaraja agak kompak lah sama Aceh. Dia seperti huruf S, manis dia, S manis. Nah gini, jadi benar-benar huruf S kebalik. Kadang-kadang dia buat begini juga, patah. Tapi umumnya ya itu nah, S, huruf S manis. Nah gini, S manis. S, huruf S kebalik. Nah itu huruf A. Jadi gampang ya, huruf A. Ini huruf A. Saya ulangin lagi ya. Huruf A. Nah, yang pakai yang umum aja. A. Angka 5 kebalik. Nyungkep, nyungsep. Lalu dilanjutkan huruf A. Jadi A yang versi bahasa shortcut bahasa Batak sudah bisa sama dengan versi yang ini ya. Versi shortcut bahasa Indonesia. A. Kita lanjut H. Nah, orang Batak itu sebenarnya menuliskan huruf H, tapi bacanya biasanya K. Jadi misalnya hepeng. Nah, ini hepeng, nulisnya hepeng. Tapi bacanya itu, hepeng itu duit ya, uang. Hurufnya pakai he, tapi bacanya sebenarnya K. Jadi ke, kepeng. Ada kepengmu? Nah, ada uangmu? Nah, untuk logat-logat biasanya yang dolok sanggul dibaca hepeng. Kalau nggak salah hepeng ya, dolok sanggul. Tapi umumnya kepeng. Jadi H ditulis H dibaca ke. Jadi H sama K ini sama sebenarnya penulisannya. H sama K. Cuma eh, untuk waktu kita belajar zaman SD dulu, dia dibedakan. Mungkin ya, mungkin sepertinya karena misalnya penulisan halak. Halak ini menggunakan H sama K. Nah ini H sama K. Jadi dibedakan akhirnya. Yaitu H itu agak ada gundukan lalu dikasih pengait. Nah ini H. H. Terserah ya di lokasi mana. Ini pengaitnya. Yang penting dia mengait ke kiri. Jadi bisa begini, terserah. Gundukannya nggak terlalu tinggi. Gundukannya tinggi. Atau begini. Atau begini. Terserah. Nah itu H. Sementara K itu sama gundukannya, cuma pengaitnya ini ke sini atau lurus. Nah ini K. Jadi ini H, ini K. Kita nggak usah ini dulu ya, pengolat ya. K. K itu lurus atau ke sini. Nah itu K. K. Kakakku si itu. Nah itu H. Kakku udah nggak mungkin kan. Jadi kakak. Pengaruh bahasa Indonesia. H. K. Jadi H sama K umumnya sama tulisannya seperti ini. HK. HK. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu ma. Nah, ini kita sudah tulis A. Ini saya ulang-ulang ya, biar orang tua ini kalau anak-anak yang otaknya cepat pasti teriak, diulang-ulang katanya ya. Ahama. Ma itu ada beberapa versi. Kalau versi yang kita dulu zaman SD diajarinya seperti ini. Seperti huruf alfanya orang Yunani. Aksara Yunani ya. A.
Kalau versi Alkitab tadi yang 1878 Alkitab terjemahan dari Yunani ke aksara Batak, Nomensen, tulisannya itu patah. Nah, nggak nyambung. Nah, gini, kayak ikan gitu ya. Lambang ikan zaman apa versi apa ya? Zaman gereja mula-mula ya. Belum pakai salib, pakai ikan lambangnya. Nah, ikan. Bahasa Yunaninya Ichis. Yesus Kristus, anak Allah itu ya singkatannya. Nah, ini nih. Kalau versinya si stempel yang ada di stempel Sisingamaraja 12. Nah, info mungkin ini karena orang yang buat itu Aceh, kemungkinan kurang tepat ya, menurut beberapa ahli aksara ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita informasikan di sini. Nah, dia tulisnya seperti ini. Aduh, agak jelek ini. Tulisnya agak lucu-lucu gitulah. Nah, gini dia. Ya, masih mirip lah, cuma dia dipotong di sininya. Atau dia buat seperti ini, huruf S, lalu dibuat bulat di sini. Nah, gitu ya, stempelnya si Singamangaraja nih. Nah, entah ini atau ini, nah kita nggak perlu ngikut. Jadi kita bisa pakai yang dua ini saja. Nah, kalau yang umum, pakai ma yang begini nih. Kira-kira seperti itu ya. Ma. Kalau pelajaran matematika dulu, pasti ingat itu. Alpha. Orang ini ya, mirip lah. Lalu selanjutnya huruf, bukan huruf ya, surat, aksara gitu lah ya. Nah, karena abunganida ya, bukan huruf. Kalau huruf N artinya ya, tapi ini bukan na dia. Jadi saya ulang lagi ya, biar ingat. A, H, Ma, Na. Nah, itu sama seperti mirip H tadi. Nah, ini agak banyak juga versinya ya. Misalnya H tadi kan gini, H. Nah, ini dikasih bulat di sini. Ini versi yang pertama. Jadi bulat, lalu dikasih bulat. Bulat-bulat di tengah. Gundukan lalu bulat. Dikasih gundukan lalu bulat. Nah, kalau versi kita waktu SD dulu, langsung ini dibuat begini. Nah, jadi langsung bulatnya langsung. Tidak nulis pakai dua gini, dua kali. Tapi langsung. Ini ya. Kalau versinya yang sudah dibuat Uli Kocok, orang Jerman juga, nah dia buatnya begini. Jadi lurus, lalu begini. Polanya tetap sama ya. Nah, terserahlah mau pakai yang mana, yang penting polanya sama. Nah, jadi untuk mempermudah, kita pakai yang gini aja. Nah, gini ya. Sama aja dengan ini. Itu ya. Nah, ahamana. Apalah yang. Nah, itu ya. Huruf aksara selanjutnya, ra. Ini saya ulang lagi ya. Yang sabar. Diulang-ulang. Nah, gitu ya. A, H, Ma, Na, Ra. Ra itu ada beberapa ini juga. Tergantung tadi ya. Kalau kita mengikuti H, nah ini ada dikasih begini di sini. Nah, ada juga yang begini. Diikuti punduknya di atas, lalu dibuat begini. Versinya yang lain ada begini. Kalau si stempelnya si Singamaraja agak tinggi dia begini.
Nah, gini, jadi di dalam ya, dilindungi pengaitnya. Ra. Jadi terserah mau kita pakai yang mana, yang penting polanya seperti itu ya. Ada garis, lalu ada di bawahnya melindungi pengait. Gitu ya. Ra, ra. Itu udah. Kita ulangi lagi supaya ini ya, supaya gampang, supaya diingat-ingat. Nah, ra. Nah, ta itu ada juga beberapa versi, tapi yang umum kita ketahui itu tulisannya seperti ini. Cara nulisnya dan bentuknya. Jadi seperti angka 7 ini, angka 7 ini, lalu ditarik kakinya lagi. Nah, ini. Kalau versi yang lain ada yang seperti huruf A tadi. Jadi agak mendayu gini. Nah, ini huruf A. Mirip huruf A. Hmm, seperti itu ya. Tapi yang umumnya kita tahu seperti ini, huruf A. Jadi pakai kayak silang gitu ya. Silang. Jadi kita ulangi lagi. A, H, Ma, Na, Ra, Ta. Oke. Aha mana rata. Seperti tadi H. K itu bisa juga begini ya. K. Aha mana rata. Apalah yang hijau. Nah, ini sebagai clue untuk versi Indonesia, A sudah ada, hi. Tapi sementara jangan kita risaukan dulu hi-nya ini. Kita anggap dulu H aja ini. Jadi H. Nah, itu ya. Aha mana rata. Nanti sesi berikutnya kita lanjut bawahi ngalapas ada gajah, lelaki itu memotong seekor gajah, dan seterusnya, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu pelajaran sesi kali ini. Horas!